Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan dakta sekalian, bertemu lagi kita di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rekan dakta yang sedang bersama dengan keluarganya di rumah, atau mungkin rekan dakta yang sedang ada di perjalanan menuju ke rumah, atau mungkin rekan dakta yang sedang beraktivitas di malam hari ini, bertemu lagi kita di program kajian malam bersama saya Junaidi Putra, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang barakah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dengan urusan agama. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah golongkan kita sebagai orang yang berilmu, yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Masih dalam rangkaian kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah kali terakhir sebelum kita bahas tentang fenomena fenomena seputar tentang remaja dalam perspektif Islam. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hikmah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah. Kita bicara kelahirannya dulu. Seluruh ulama sepakat tentang tempatnya. Dan seluruh ulama sepakat tentang harinya. Nabi lahir hari Senin. Bahkan Nabi meninggalnya juga hari Senin. Seluruh ulama sepakat tahunnya. Nabi lahir di tahun gajah. Beberapa waktu setelah Allah melumat pasukan gajah dengan burung ababil, sehingga mereka seperti kayu yang dimakan api. Lalu kalau untuk tanggal Masehinya antara tanggal 20 atau 22 April tahun 571. Ini menurut penelitian Muhammad Sulaiman An-Mansurfuri, peneliti astronomi Mahmud Basha. Nah, untuk tahun hijriyahnya para ulama terbagi menjadi 6 pendapat. Ya. Tapi semuanya sepakat bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Cuma tanggalnya doang yang beda. Dalam pendapat dalam sebuah kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa para ulama berselisih mengenai tahun kelahiran Rasulullah. Tanggal kelahiran, bukan tahun, tanggalnya. Ada pertama yang mengatakan 2 Rabiul Awal.
Pendapat kedua mengatakan 8 Rabiul Awal. Pendapat ketiga mengatakan 10 Rabiul Awal. Pendapat keempat mengatakan 12 Rabiul Awal. Pendapat kelima mengatakan 17 Rabiul Awal. Dan pendapat keenam mengatakan 18 Rabiul Awal. Jadi perselisihan ulama dalam hal ini hanya pada tanggal Hijriyah. Apakah 2, 8, 10, 12, 17, 18. Tapi Ibnu Ishaq, seorang ulama ahli sirah, ya, yang jadi rujukan utama dari ulama ahli sirah juga yang bernama Ibnu Hisham. Ya, jadi Ibnu Ishaq mengatakan Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itulah yang diambil pendapatnya oleh para ulama di Indonesia. Nah, dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dijelaskan bahwa setelah Siti Aminah ibunda Rasulullah melahirkan, ia mengirim utusan ke tempat kakeknya. Ini masih berkaitan dengan kelahiran Nabi. Siapa kakeknya? Abu Abdul Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Siti Aminah mengirim utusan kepada kakek Nabi untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muttalib, ya, kakek Rasulullah, datang dengan perasaan sukacita. Lalu beliau membawa Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah. Dibawa tuh ke Ka'bah. Seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Lalu Abdul Muttalib memilihkan nama untuk Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Sebuah nama yang tidak pernah digunakan, bahkan tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Ya, dari segi nama aja Nabi Muhammad itu terpilih. Beliau dikhitan pada hari ke-7. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Tapi nanti ada dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi lahir udah dikhitan. Beda pendapat. Nah, wanita yang menyusui beliau pertama kali adalah Thuwaibah. Ya, hamba sahaya dari Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Yang nanti setelah Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Lahab jadi salah satu penentang paling keras. Tapi hamba sahayanya bernama Thuwaibah itu adalah orang yang pertama kali menyusukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Wah, jadi Thuwaibah punya anak juga namanya Masruh. Saat dia nyusuin anaknya, lalu dia juga menyusui Rasulullah. Yang sebelum itu, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad itu satu ibu persusuan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah itu pamannya Nabi. Nabi Muhammad sama Hamzah secara umur hampir sama, tapi secara nasab Hamzah itu pamannya Nabi. Ya, Hamzah anaknya Abdul Muttalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abul Asad al-Makhzumi. Ya, cukup informasi bagi kita bahwa Nabi Muhammad dan Hamzah bin Abdul Muttalib itu satu ibu persusuan. Jadi punya dua nasab tuh Nabi Muhammad. Nasab dari keluarga paman, tapi kalau dari satu ibu persusuan berarti statusnya saudara. Nah, punya dua nasab tuh, nasab karena keturunan dan nasab karena sepersusuan. Lalu setelah Nabi Muhammad lahir dan disusukan, nah, menurut tradisi orang Arab itu mereka biasa mencari wanita yang bisa menyusui anak. Dalam rangka apa? Menjauhkan anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju. Karena Mekah itu kan
dibanding daerah lain lebih maju. Ya. Karena itu salah satu destinasi wisata religi sepanjang zaman selama berabad-abad lamanya. Maka tujuan selanjutnya adalah agar bayi tumbuh kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusuinya bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Makanya Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang fasih mengucapkan huruf dhad. Ya. Bahkan bahasa Arab itu disebut sebagai lughatul dhad. Karena nggak ada bahasa di dunia ini yang punya huruf dhad. Rata-rata punyanya huruf dal, dadidu. Tapi kalau huruf dhad itu jarang. Kenapa? Kalau huruf yang lain itu makhrajnya satu. Kalau huruf bukan makhraj pengucapannya satu. Tapi dhad boleh 3. Boleh lidah kita, pinggir lidah kita nempel ke pinggir lidah kanan nempel ke gigi geraham kanan, dhad boleh. Atau pinggir lidah kiri nempel ke gigi geraham kiri, dhad boleh. Boleh juga pinggir lidah kanan dan kiri menempel ke geraham kanan dan kiri atas secara bersamaan, maka bacanya dhad. Kalau saya pribadi lebih nyaman cara ketiga. Dan menurut guru-guru saya, Nabi Muhammad membacanya dengan cara begitu. Ya. Itulah kefasihan bahasa Rasulullah. Karena beliau punya ibu susu, namanya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Karena beliau dari Bani Sa'ad, makanya disebut Sa'diyah. Namanya Halimah. Adapun ceritanya begini. Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu namanya Halimah bin Abu Zaib, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama dengan istrinya. Saudara-saudara Nabi dari satu susunan di sana adalah Abdullah bin Al-Harith, An-Nisa bin Al-Harith, Huzafah, Abu Juzamah bin Al-Harith yang dikenal sebagai Asy-Syaima. Wanita inilah yang menyusui beliau dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Jadi Nabi dan Abu Sufyan bin Al-Harith itu satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga bisa mengundang decak kagum luar biasa. Halimah pernah berkisah bahwa suatu hari dia pergi dari negerinya, dari Bani Sa'ad bersama suaminya. Siapa nama suami tadi? Abdullah Al-Haris bin Abul Uzza. Itu nama suaminya. Halimah merasakan berkah itu. Jadi suatu kali dia pergi bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusui bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Untuk apa? Untuk mencari anak yang bisa disusui. Kenapa? Karena mereka nyari uang. Boleh, nggak ada masalah. Itu namanya jasa, jual jasa. Nah, Halimah berkata itu terjadi pada masa paceklik. Wah Allah, lagi kemarau-kemaraunya air susah. Tidak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walaupun setetes. Kebayang nggak tuh unta kayak gimana itu? Ya, sampai nggak ada susunya setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena haus. Bayi yang kami terus-menerus menangis karena kelaparan. Lalu lanjut Halimah berkata, air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Jadi kondisi keluarga luar biasa nih.
paceklik, ontaknya nggak bisa keluar air susu sedikit pun, bahkan Halimah pun air susunya udah kritis. Kata beliau, aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami. Dan hampir kami tak pernah turun dari punggungnya. Sehingga betina milik kami semakin lemah kondisinya. Ya, dipaksain terus, tambah lemah. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Supaya dapat duit, bisa beli makanan dan minuman. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari, Rasulullah pasti menolak. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Ya kalau yatim siapa yang mau bayar? Ditolak semuanya. Tidak mengherankan sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Karena mau mereka nyari duit di situ. Bukan mau sedekah, bukan. Nyari duit. Dan kalau dari anak yatim siapa yang mau bayar? Kami semua berkata dia anak yatim. Maksudnya nolak. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Jadi ya mau gimana? Mereka ini juga butuh duit. Ya, prioritas ngurusin diri sendiri dulu baru nolong orang. Lalu tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Jadi dia belum dapat nih. Demi Allah aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Jadi yatim-yatim dah, udahlah. Kali aja dapat keberuntungan dari Allah. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu, kata suaminya. Semoga saja Allah mendatangkan berkah bagi kita pada diri anak itu. Wah, luar biasa nih orang nih. Tawakalnya luar biasa. Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu dari lahir kagak nyusahin orang. Jadi ini ibu udah bawa anak lagi, tapi kayak nggak ngerasa punya beban lebih, nggak dibebanin. Aku segera menghampiri hewan tungganganku. Dan tatkala puting susuku kusodorankan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Padahal tadi dibilang apa? Air susunya kering, kritis, hampir habis. Tapi ketika diminum oleh Rasulullah Muhammad SAW, ternyata air susunya keluar. Bahkan Nabi sampai kenyang. Anak kandungku sendiri, bukan cuma Nabi yang kenyang, anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya sampai kenyang. Nah, ini bukti keberkahan pertama tuh. Rasul bawa berkah buat keluarganya Halimah As-Sa'diyah. Setelah itu Nabi dan anaknya Halimah tidur pulas. Padahal sebelum ini kami tidak pernah tidur sepicing pun. Sesaat pun gak pernah. Karena mengurus bayi kami. Ya, orang lapar gimana? Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Tadi anak, sekarang onta. Begitu pula pun aku. Hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa indah bagi kami. Air susunya penuh, ontaknya juga penuh susunya. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah, kata suaminya saat terbangun di esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kata Halimah. Kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Kemudian semua barang bawaan kami kunaikkan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kami dulu? Jadi orang-orang kaget. Padahal dulu keledainya ringkih, udah lemah, udah kelaparan segala macam. Kok sekarang sergap banget sampai orang bilang, tunggu. Kata Halimah, demi Allah begitulah. Inilah keledaiku yang dulu. Jadi keledainya nggak ditukar nih. Emang yang dulu, yang kalian tahu ringkih itu. Demi Allah, keledaimu ini kini bertambah perkasa, kata mereka. Setelah bawa Nabi Muhammad
berkah ada pada payudaranya yang bisa mengeluarkan ASI yang banyak, berkah ada pada ontaknya yang mengeluarkan susu yang banyak sampai mereka akhirnya kenyang, berkah juga ada pada keledai mereka yang akhirnya perkasa. Nah, itu berkah Nabi Muhammad luar biasa. Kami pun tiba di tempat tinggal kami, Bani Sa'ad, kata Halimah. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Padahal kan lagi paceklik. Ketika diambil Rasulullah, ternyata bukan cuma dia yang berkah, bukan cuma kendaraan yang berkah, bukan cuma untaknya yang berkah, bahkan tanahnya ikut berkah. Ya. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya penuh terisi lah. Sebelumnya kurus, nggak ada susunya setetes pun katanya. Sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walaupun setetes. Dan kelenjar susunya juga kempes sehingga mereka garang kepada para penggembalanya. Jadi mereka karena ngelihat air susunya nggak keluar, marah kepada penggembala. Celaka kalian, lepaskan hewan gembalan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zu'aib, maksudnya Halimah. Jadi mereka iri. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan setetes pun tidak. Dan setetes pun tidak ada air susu dari domba-domba yang pulang itu. Kami senantiasa, kata Halimah, mendapatkan tambahan keberkahan dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Ini keberkahannya dari Allah luar biasa. Bertubi-tubi dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ngurusin Rasulullah. Jadi Rasul itu bawa keberkahan yang sangat luar biasa. Kemudian kami membawa kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andainya engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir ia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Ngerayu. Berharap supaya Nabi Muhammad tetap bareng sama Halimah As-Sa'diyah. Namanya juga ngerayu, boleh-boleh aja. Kami terus merayu ibunya, kata Halimah, agar ia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami sampai Rasul berumur 4 atau 5 tahun. Ya. Lalu benar dikabulin. Kalau nggak salah beliau sampai umur 5 tahun bersama Halimah. Lalu terjadilah peristiwa pembelahan dada. Nanti kita lihat nih untuk memahami hikmahnya. Jadi runtutan peristiwa yang Allah takdirkan saat kelahiran Rasulullah. Nanti itu ada hikmah pelajaran yang luar biasa. Hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasul didatangi Jibril. Jadi Nabi dibelah dadanya 3 kali. Pertama waktu Nabi masih kecil. Yang kedua waktu Nabi mau Isra Mi'raj. Yang ketiga waktu Nabi mau hijrah. Itu dikutip dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, Jami' li Ahkamil Quran. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Lalu Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau, dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, inilah bagian dari setan yang ada dalam dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian menuju ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Wajar itu anak ngomong kayak begitu, karena ya namanya orang ditelentangin, dibelah dadanya, apa namanya kalau bukan dibunuh?
Ya mereka kan nggak tahu itu malaikat. Lalu mereka pun datang menghampiri beliau dengan wajah beliau semakin berseri. Jadi ketika didatangi oleh orang-orang, beliau sudah selesai tuh. Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, sudah dikembalikan lagi, sudah utuh lagi. Itu kejadian pertama kali Nabi Muhammad dibelah dadanya. Lalu kejadian menarik selanjutnya adalah ketika kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Jadi Halimah khawatir terhadap keselamatan beliau, maka beliau hidup bersama ibunda tercintanya sampai 6 tahun. Nah, jadi udah 5 tahun sama Halimah, lalu diambil sama Siti Aminah, sampai akhirnya emang firasat seorang ibu ya. 6 tahun meninggal ternyata. Ya, Aminah merasa perlu mengenang suaminya dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib. Maka ia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km. Jadi Mekah sampai Yathrib itu 500 km. Bersama putranya yang yatim yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Ditemani pembantu wanitanya yang bernama Ummu Aiman. Nah, ini Ummu Aiman ini pembantunya dari ibunya Rasulullah. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongan siap pergi ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa, jarak antara Mekah dan Madinah. Itulah cerita wafatnya ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya bernama Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan yang baru di atas lukanya yang lama. Lukanya yang lama apa? Lahir dalam keadaan yatim. Lalu mendapat luka yang baru. Apa itu? Ditinggal ibunya lengkap yatim piatu. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini ketua kabilah ya di Bani Hashim. Dan beliau punya tempat spesial untuk ketua kabilah. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekelilingi dipan itu sehingga Abdul Muthalib keluar. Itu penghargaan mereka terhadap ketua. Dan tak seorang pun di antara mereka berani duduk di dipan itu. Nggak ada. Sebagai penghormatan karena ketua kabilah. Suatu ketika Rasul datang. Ya. Duduk di atas dipan itu. Paman-pamannya langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di dipan itu. Tatkala Abu Talib melihat, dia berkata, biarkanlah anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Nah, jadi Abdul Muthalib ini punya firasat yang luar biasa. Ittaqu firasatal mu'min. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Begitulah luar biasa cinta seorang kakek kepada cucunya. Ternyata belum lama ibunda meninggal. Ternyata meninggal lagi 2 tahun yang kemudian kakek yang tercinta. Di umur 8 bulan, ya, 8 tahun lebih 2 bulan, 10 hari dari umur Rasulullah. Jadi baru dapat ujian lagi. Makanya kalau Allah ngasih kita ujian bertubi-tubi, bisa jadi pertama baik sangka kita kepada Allah. Bisa jadi pertama Allah lagi cinta sama kita. Iza ahabballahu bi abdin ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Atau bisa jadi yang kedua, diuji Allah sekaligus dipersiapkan untuk jadi orang besar di masa depan. Kalau kita udah terbiasa dapat ujian yang berat, maka ujian di masa depan yang tidak seberat itu kita akan ketawa ngelihatnya. Ya.
kita akan ketawa ngelihatnya. Maksudnya kalau udah ada ungkapan dia, jika sudah terbiasa dengan badai, maka angin sepoi-sepoi tidak akan menakutkan. Gitu ya. Lalu setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh paman beliau. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Nanti Rasulullah ini kan lama kisahnya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali itu anaknya dari Abu Thalib. Ya. Anaknya dari Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri. Saking sayangnya kepada Nabi Muhammad, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi menjaga diri beliau. Abu Thalib tuh saking sayangnya kepada ponakan. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya sendiri. Jadi bukan ini terlalu bertele-tele nanti kalau panjang lebar. Bahkan orang-orang Mekah itu pernah meminta hujan dengan keberkahan wajah Nabi Muhammad. Insyaallah. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julamah bin Ar-Fathah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang yang sedang dilanda musim paceklik, orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan, kemiskinan melanda. Mari kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegang anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Masya Allah. Jadi luar biasa keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira sang rahib. Selagi usia Rasul mencapai 12 tahun dan ada yang berpendapat lebih 22 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau berdagang ke Syam. Wah, luar biasa. Syam itu udah beda negara. Jadi ini perdagangan internasional. Di umur Rasulullah berusia 12 tahun. 12 tahun itu udah dewasa. Ya, remaja menjelang ke arah dewasa. Nah, tiba di Busra, satu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Sekalipun di bawah kekuasaan orang Romawi, di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Apa yang terjadi setelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hikmah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bahira sang rahib ini berkata, tatkala Nabi Muhammad dan rombongan singgah di daerah, maka rahib ini menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal rahib itu sebelumnya tidak pernah keluar. Namun begitu dia mengetahui Rasulullah dan dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, rahib itu berkata, orang ini adalah pimpinan semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu?
Rahib Bahira mengatakan, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka sujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Jadi tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW sudah diketahui oleh ahli kitab. Mereka membaca di Taurat, mereka membaca di Injil. Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Talib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena Bahira memprediksi kalau orang Yahudi tahu langsung dibunuh ini. Maka Abu Talib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Makkah. Jadi Abu Talibnya tetap ke Syam, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nabi Muhammad kembali itu kisah dengan Bahira. Saya teringat dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Lalu perang Fijar. Di usia 15 tahun meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya terpandang. Pada awal mula Qais lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Enggak boleh perang di Masjidil Haram dan enggak boleh perang di bulan-bulan suci. Rasul ikut dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau. Jadi diambilin anak panahnya, dikasih ke paman beliau untuk dilempar kembali ke pihak musuh. Jadi Nabi pernah ikut yang namanya perang Fijar, perang untuk mempertahankan wilayahnya, membela daerah tempat kelahiran beliau, Hilful Fudul. Nanti setelah kisah perang Fijar ini ada yang namanya Hilful Fudul atau perjanjian untuk damai. Pengaruh dari peperangan ini adalah Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah, ada bulan suci yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Ini orang yang terkenal pemurah, dermawan. Karena pertimbangan umur dan kedudukan yang terhormat, mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihak. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalas. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau pernah bersabda, yang artinya aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih aku sukai daripada keledai yang terbang. Andainya aku diundang untuk perjanjian itu di masa Islam, maksudnya kalau zaman Nabi Muhammad jadi angkat jadi nabi, lalu ada perjanjian begitu dan Nabi diundang, Nabi mau. Karena Nabi selalu menginginkan perdamaian. Ruh dari perjalanan ini adalah mengenyahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ruh dari perjanjian ini adalah mengenyahkan keberanian jahiliyah. Jadi, buat apa sih bangga-banggaan fanatisme itu? Ruhnya adalah supaya nggak ada lagi itu. Dan Nabi sepakat dengan hal itu. Nah, Nabi Muhammad
juga menggembala Nah, kambing. Pada Nabi awal Muhammad masa juga remaja, Rasul menggembala tidak kambing. mempunyai Pada pekerjaan awal yang tetap. masa remaja, Hanya Rasul saja tidak beberapa mempunyai riwayat pekerjaan yang menyebutkan tetap. beliau biasa Hanya menggembala saja kambing beberapa di riwayat kalangan Bani menyebutkan Sa'ad, beliau biasa tempat menggembala ibu kambing di susunya kalangan beliau Bani yang Sa'ad, bernama tempat Halimah ibu As-Sa'diyah. susunya beliau yang bernama Halimah Lalu As-Sa'diyah. juga Lalu juga Nabi Muhammad mendapatkan uang, ya, Nabi Muhammad dari mendapatkan uang, imbalan ya, mengembalakan dari ternak itu. imbalan Pada usia 25 penggembalakan tahun ternak beliau itu. berdagang ke Syam, Pada usia 25 menjalankan tahun barang beliau dagang berdagang ke milik Syam, Khadijah menjalankan barang binti dagang Khuwailid. milik Khadijah Ibnu Ishaq menuturkan binti Khuwailid. Ibnu Ishaq bahwa Khadijah menuturkan kepada binti Khuwailid adalah menuturkan seorang bahwa wanita Khadijah pedagang binti yang Khuwailid adalah terpandang dan seorang kaya raya. wanita pedagang Dia biasa menyuruh yang orang-orang terpandang dan kaya menjalankan raya. barang dagangannya Dia biasa dengan menyuruh orang-orang membagi menjalankan barang sebagian dagangannya hasilnya kepada dengan mereka. membagi Sementara orang-orang sebagian Quraisy hasilnya memiliki kepada hobi mereka. berdagang. Sementara Tatkala orang-orang Khadijah Quraisy mendengar memiliki kabar hobi berdagang. tentang kejujuran dan Tatkala perkataan Khadijah beliau, mendengar kabar kredibilitas tentang dan kejujuran kemuliaan perkataan akhlak beliau, maka kredibilitas dia dan pun mengirim kemuliaan utusan akhlak dan beliau, menawarkan kepada beliau agar maka dia berangkat pun ke Syam mengirim utusan dan untuk menawarkan menjalankan kepada beliau barang agar dagangannya. berangkat ke Syam Dia untuk siap menjalankan barang memberikan dagangannya. imbalan jauh Dia lebih siap banyak daripada memberikan imbalan yang pernah imbalan diberikan jauh kepada lebih banyak pedagang yang lain. daripada imbalan yang pernah Bahkan diberikan kepada beliau harus pedagang yang pergi lain. bersama dengan seorang beliau pembantu, harus pergi ya, bersama dari dengan Khadijah yang seorang bernama pembantu, Maisarah. ya, dari Inilah Khadijah orang yang bernama Indonesia Maisarah. sering salah kaprah. Inilah orang Mentang-mentang Indonesia ada tak sering salah marbutoh, kaprah. Maisarah disangka Mentang-mentang perempuan. ada tak marbutoh, Maisarah Maisarah laki-laki. disangka perempuan. Tidak semua yang ada Maisarah tak laki-laki. marbutohnya itu perempuan. Hamzah Tidak pakai tak semua yang marbutoh. ada tak marbutohnya itu perempuan. Hamzah pakai tak marbutoh. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Beliau Syam untuk menerima berdagang tawaran ini, maka bersama beliau dengan berangkat ke Maisarah. Syam untuk berdagang. Nah, setibanya di bersama dengan Mekah Maisarah. dan setelah Khadijah tahu bahwa Setibanya di Mekah keuntungan dan dagangnya setelah melimpah, Khadijah tahu bahwa yang tidak keuntungan pernah dagangnya dilihatnya melimpah, sebanyak itu sebelumnya, artinya yang luar tidak biasa pernah Nabi dilihatnya Muhammad sebanyak berdagang. itu sebelumnya, artinya luar biasa Nabi Muhammad berdagang. Apalagi setelah pembantunya yang bernama Maisarah mengabarkan Apalagi kepadanya setelah apa yang dilihatnya pembantunya yang pada diri bernama beliau Maisarah selama mengabarkan menyertainya. kepadanya apa yang dilihatnya pada Bagaimana diri beliau sifat-sifat selama beliau yang menyertainya. mulia, kecerdikan dan Bagaimana kejujuran sifat-sifat beliau, beliau yang maka mulia, seakan-akan kecerdikan Khadijah dan mendapatkan kejujuran barang beliau, yang pernah maka hilang seakan-akan dan Khadijah sangat mendapatkan diharapkannya. barang yang pernah Sebenarnya hilang sudah banyak para dan sangat pemuda dan diharapkannya. pemimpin kaum yang hendak Sebenarnya sudah menikahinya, banyak para pemuda namun dan dia tidak pemimpin mau. kaum yang hendak Tiba-tiba saja menikahinya, dia teringat namun seorang dia tidak rekannya, mau. Nafisah binti Tiba-tiba saja dia Muniyah. teringat seorang Dia rekannya, meminta Nafisah agar binti rekannya ini menemui Muniyah. beliau Dia meminta agar dan rekannya membuka ini menemui jalan beliau agar mau menikah dengan Siti dan Khadijah. membuka jalan agar mau Ternyata menikah beliau dengan menerima Siti tawaran Khadijah. ini, lalu beliau menemui Ternyata paman-paman beliau beliau. menerima tawaran Kemudian ini, paman-paman lalu beliau menemui paman paman-paman Khadijah beliau. Kemudian untuk paman-paman melamar. beliau menemui paman Khadijah. Setelah semuanya untuk dianggap beres, melamar. maka perkawinan siap Setelah dilaksanakan. semuanya dianggap Yang beres, ikut hadir maka dalam perkawinan pelaksanaan siap akad nikah dilaksanakan. adalah Bani Hashim Yang ikut hadir dan dalam para pelaksanaan akad pemuka nikah dari adalah Bani Bani Hashim Mudhar. dan para Hal ini pemuka terjadi dari Bani 2 bulan Mudhar. sepulang Hal ini beliau terjadi dari Syam. 2 bulan Mas kawinnya sepulang adalah beliau dari 20 Syam. ekor Mas onta kawinnya adalah muda. 20 ekor onta luar biasa. muda. Usia Siti Khadijah sendiri umur luar biasa. 40 tahun, yang Usia masa Siti itu Khadijah wanita sendiri paling umur terpandang, 40 paling tahun, cantik, yang paling masa itu pandai wanita sekaligus paling kaya. terpandang, paling cantik, Dia adalah paling wanita pandai pertama yang sekaligus dinikahi paling oleh kaya. Rasulullah. Dia Dan adalah beliau wanita tidak pernah pertama yang menikahi dinikahi wanita oleh lain Rasulullah. sampai Siti Dan beliau Khadijah tidak pernah meninggal. menikahi wanita lain sampai Siti Semua Khadijah meninggal. anak Rasulullah lahir Semua dari rahim Siti anak Khadijah, Rasulullah kecuali lahir Ibrahim. dari rahim Siti Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim lahir dari perempuan istri Nabi bernama Ibrahim Maria lahir dari Al-Qibtiyah. perempuan istri Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Ya,
semuanya dilahirkan dari rahim Khadijah, baik itu Semuanya Qasim, dilahirkan dari rahim Abdullah, Khadijah, baik ya, itu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Abdullah, Ummu Kulsum, ya, Fatimah. Zainab, Semuanya Ruqayyah, Ummu ini Kulsum, Fatimah. adalah anak-anak Semuanya Rasulullah ini yang lahir adalah dari rahim Siti anak-anak Khadijah. Rasulullah yang Dan lahir beliau, dari rahim Siti Khadijah. yang anak-anak laki-laki Dan beliau itu meninggal saat yang usianya anak-anak masih laki-laki beliau kecil. itu meninggal saat usianya Sedangkan masih semua putri beliau kecil. sempat menjumpai Islam. Sedangkan semua Artinya putri semuanya beliau sempat menjumpai Islam. menjumpai Artinya Nabi Muhammad semuanya, diangkat jadi Rasul. menjumpai Nabi Muhammad Mereka masuk diangkat Islam jadi Rasul. serta ikut hijrah. Mereka Hanya masuk saja Islam mereka serta semua ikut meninggal hijrah. dunia selagi Hanya saja beliau masih mereka hidup. semua meninggal Kecuali dunia selagi Fatimah. beliau masih hidup. Jadi Kecuali Siti Fatimah. apa namanya? Jadi Siti apa Zainab, namanya? siapa lagi? Siti Ummu Zainab, Kulsum, Siti Siapa Ruqayyah. lagi? Siti Ummu Itu Kulsum, Siti Ruqayyah. sempat nikah juga. Itu Ya, sempat nikah juga. Tapi sempat nikah meninggal juga. semuanya. Ya, sempat nikah juga. Tapi Nah, meninggal. yang mendapati ayahnya Yang Nabi Muhammad itu mendapati meninggal ayahnya, dan Nabi dia masih Muhammad hidup, itu yaitu cuma meninggal, satu, yaitu dan Siti dia Fatimah. masih hidup, yaitu cuma Siti satu, Fatimah yaitu meninggal Siti dunia Fatimah. ketika 6 bulan Siti Fatimah meninggal setelah dunia ketika Nabi Muhammad 6 bulan meninggal. setelah Jadi anak Nabi yang meninggal Muhammad paling terakhir meninggal. Jadi anak Nabi yang adalah meninggal paling Siti terakhir Fatimah. adalah Siti Nah, Fatimah. lalu ada peristiwa renovasi Ka'bah dan pengambilan Lalu ada keputusan. Di peristiwa sinilah Nabi renovasi Muhammad Ka'bah dan diangkat pengambilan keputusan. Di oleh sinilah orang Nabi Muhammad diangkat Quraisy sebagai oleh orang yang Quraisy dipercaya dan sebagai diberikan gelar orang yang Al-Amin. dipercaya dan diberikan gelar Pada usia 35 tahun, orang-orang Pada Quraisy usia sepakat 35 untuk tahun, merenovasi Ka'bah. Ini orang-orang Quraisy tujuan sepakat mulia. untuk merenovasi Ka'bah pada Ini waktu tujuan itu mulia. berupa susunan batu-batu Ka'bah lebih pada tinggi dari waktu badan itu manusia. berupa susunan batu-batu Tepatnya lebih 9 tinggi hasta. dari badan manusia. Dibangun sejak masa Tepatnya Nabi 9 hasta. Ismail Dibangun tanpa atap. sejak masa Nabi Hingga banyak Ismail pencuri yang suka tanpa mengambil atap. barang-barang berharga yang Hingga banyak tersimpan di pencuri dalam yang suka Ka'bah. mengambil barang-barang Dengan berharga kondisi yang seperti tersimpan itu, di dalam bangunan Ka'bah. Ka'bah semakin Dengan rapuh kondisi dan seperti dingin itu, dindingnya pun bangunan mudah Ka'bah semakin pecah-pecah. rapuh dan dingin 5 tahun sebelum kenabian, pecah-pecah. Makkah dilanda 5 tahun banjir sebelum besar kenabian, sehingga meluap Makkah dilanda Baitul banjir Haram, besar sehingga waktu itu meluap bisa membuat Ka'bah runtuh. Baitul Haram. Sehingga Sementara waktu itu bisa orang membuat Quraisy Ka'bah runtuh. dihinggapi perasaan bimbang Sementara antara itu orang merenovasi Quraisy Ka'bah dihinggapi perasaan atau bimbang membiarkannya antara seperti merenovasi adanya. Ka'bah Namun akhirnya mereka atau sepakat membiarkannya untuk seperti tidak adanya. memasukkan Namun barang akhirnya mereka bahan-bahan sepakat bangunannya untuk tidak kecuali yang memasukkan baik-baik. barang bahan-bahan Mereka tidak bangunannya menerima masukan kecuali yang upah dari baik-baik. pelacur, jual Mereka beli tidak dengan sistem menerima riba masukan dan upah harta dari rampasan pelacur, jual terhadap beli orang dengan lain. sistem riba dan Sekalipun harta begitu, rampasan mereka merasa terhadap takut orang untuk lain. merobohkannya. Sekalipun begitu, Akhirnya mereka Al-Walid merasa bin takut untuk Mughirah merobohkannya. Al-Makhzumi Akhirnya mengawali Al-Walid bin Mughirah pengokohan bangunan Ka'bah Al-Makhzumi tadi. mengawali Ya, karena pengokohan menduruwahin takut bangunan Ka'bah kualat, tadi. masa ngerobohin Ya, karena masjid. menduruwahin takut gitu kualat, mikirnya. masa ngerobohin masjid. Akhirnya Al-Walid bin gitu mikirnya. Mughirah Akhirnya merobohkannya Al-Walid bin diikuti semua orang. Mughirah Setelah tahu tidak ada merobohkannya diikuti apapun semua yang orang. menimpa Al-Walid, Setelah tahu mereka tidak takut ada kualat. apapun yang Mereka menimpa terus Al-Walid. bekerja merobohkan Mereka setiap takut bangunan kualat. Ka'bah hingga sampai Mereka terus rukun bekerja Ibrahim. merobohkan setiap Setelah bangunan itu Ka'bah mereka hingga siap sampai membangunnya rukun kembali. Ibrahim. Mereka Setelah itu membangun mereka sudut-sudut siap Ka'bah dan membangunnya menghususkan setiap Mereka kabilah membangun dengan sudut-sudut bagiannya Ka'bah dan masing-masing. menghususkan setiap kabilah dengan bagiannya masing-masing. Setiap kabilah mengumpulkan batu yang baik dan mulai membangun. Setiap Yang kabilah bertugas mengumpulkan batu yang baik menangani dan mulai urusan membangun. pembangunan Yang Ka'bah ini bertugas adalah seorang arsitek menangani urusan kebangsaan pembangunan Romawi Ka'bah yang ini bernama adalah seorang Bakum. arsitek Tatkala kebangsaan pembangunan Romawi yang sudah bernama sampai di Bakum. bagian Hajar Aswad, mereka Tatkala saling pembangunan berselisih sudah sampai di tentang bagian siapa Hajar yang Aswad. berhak Mereka saling mendapatkan berselisih kehormatan tentang meletakkan siapa yang Hajar berhak Aswad. Itu kembali mendapatkan ke tempat kehormatan semula. meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan Itu ini kembali berlangsung ke tempat sampai semula. 4 atau 5 hari tanpa Perselisihan ada ini keputusan. berlangsung sampai 4 Bahkan atau 5 perselisihan hari itu tanpa ada keputusan. semakin meruncing Bahkan dan hampir perselisihan sampai itu ada pertumpahan darah semakin di tanah meruncing dan suci. hampir sampai Abu ada Umayyah bin pertumpahan Al-Mughirah darah di tanah Al-Makhzumi tampil dan Abu menawarkan Umayyah jalan bin keluar Al-Mughirah Al-Makhzumi dengan tampil dan menawarkan menyerahkan jalan urusan keluar. ini kepada Dengan siapapun yang menyerahkan pertama kali urusan masuk ini lewat pintu kepada masjid. siapapun yang pertama Mereka kali menerima masuk cara lewat ini. pintu masjid. Allah menghendaki orang yang Mereka pertama menerima cara ini.
tersebut Allah adalah menghendaki Rasulullah. orang yang pertama Tatkala menemui hal ini tersebut mereka adalah berbisik, Rasulullah. inilah Al-Amin. Kami Tatkala ridho menemui hal kepadanya, ini, mereka inilah berbisik, dia inilah Muhammad. Al-Amin. Kami ridho kepadanya, Setelah inilah mereka dia semua Muhammad. berkumpul di sekitar beliau dan Setelah mengabarkan mereka semua apa yang berkumpul di harus sekitar beliau beliau lakukan, dan mengabarkan maka apa beliau yang meminta harus sehelai beliau selendang, lakukan, lalu beliau maka meletakkan beliau Hajar Aswad meminta di sehelai tepat di selendang, tengah-tengah lalu beliau meletakkan selendang. Hajar Aswad Lalu tepat meminta di tengah-tengah pemuda-pemuda kabilah yang selendang. saling berselisih Lalu meminta untuk memegang pemuda-pemuda kabilah ujung-ujung yang saling selendang, berselisih lalu untuk memerintahkan memegang mereka secara ujung-ujung bersama-sama selendang, lalu mengangkatnya. memerintahkan Setelah mereka secara mendapati bersama-sama tempatnya, beliau mengangkatnya. mengambil Hajar Aswad Setelah dan mendapati meletakkannya tempatnya, di tempat beliau semula. mengambil Hajar Aswad Ini dan merupakan meletakkannya cara di pemecahan tempat yang semula. sangat jitu Ini merupakan dan diridhoi cara semua pemecahan orang. yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Mana tadi? Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, Orang-orang maka Quraisy mereka kehabisan menyisakan di dana bagian dari utara penghasilan yang baik, kira-kira maka 6 mereka hasta menyisakan yang di bagian kemudian utara disebut Al-Hijr, kira-kira 6 hasta Al-Hattim. yang kemudian Mereka disebut Al-Hijr, membuat pintunya Al-Hattim. lebih tinggi dari permukaan Mereka tanah agar bisa buat dimasuki, pintunya agar lebih tidak tinggi bisa dari dimasuki permukaan tanah, agar bisa kecuali oleh dimasuki, orang agar yang tidak bisa ingin dimasuki melewatinya. kecuali oleh Setelah orang yang bangunan Ka'bah mencapai ingin ketinggian melewatinya. 15 hasta, mereka Setelah bangunan Ka'bah memasang mencapai atap ketinggian 15 dengan hasta, disangga mereka 6 sendi. memasang atap. Setelah jadi Dengan Ka'bah itu disangga berbentuk 6 segi sendi. 4. Setelah jadi Ya. Ka'bah itu berbentuk segi 4. Ya. Yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Yang Panjang ketinggiannya sisinya di kira-kira tempat Hajar mencapai Aswad dan 15 sebaliknya meter. adalah 10 Panjang kali 10 sisinya di meter. tempat Hajar Aswad Hajar dan Aswad itu sebaliknya adalah sendiri 10 kali diletakkan 10 dengan meter. ketinggian Hajar 1,5 Aswad itu meter sendiri dari diletakkan dengan permukaan ketinggian pelataran tempat 1,5 tawaf. meter. Sisi yang Dari ada pintunya dan permukaan sebaliknya pelataran setinggi tempat 12 meter. Sisi yang ada Adapun pintunya pintunya dan setinggi 2 sebaliknya meter setinggi dari 12 permukaan meter. tanah di Adapun sekeliling pintunya setinggi 2 luar meter Ka'bah dari ada pagar permukaan dari tanah bagian di bawah, sekeliling ruas-ruas luar bangunan. Ka'bah ada pagar Di dari bawah bagian bawah, bagian tengahnya ruas-ruas bangunan. dengan ketinggian Di bawah 1,1 bagian per tengahnya 4 dengan meter, ketinggian lebarnya 1 per 3 meter. Pagar ini dinamakan Asy-Syazarwan. Asy-Syazarwan. Namun orang Quraisy meninggalkannya. Namun orang Quraisy Dari daya tarik sebelum nubuah, Nabi Muhammad itu punya daya tarik sendiri. Nubuah, Nabi Muhammad itu Jadi, punya daya tarik sendiri. Keluhuran akhlak Ya, beliau luar jadi, biasa. Nabi telah keluhuran menghimpun akhlak sekian beliau banyak luar biasa. kelebihan dari berbagai Nabi lapisan telah menghimpun manusia sekian banyak selama kelebihan pertumbuhan dari beliau. berbagai lapisan Beliau manusia menjadi sosok yang selama unggul dalam pertumbuhan pemikiran beliau. yang jitu, Beliau menjadi pandangan sosok yang yang lurus, unggul dalam mendapatkan pemikiran yang sanjungan jitu. karena Pandangan yang kecerdikannya, lurus, mendapatkan kelurusan sanjungan pemikirannya, karena dan kecerdikannya, ketapatannya dalam mengambil kelurusan keputusan. pemikirannya, Beliau dan lebih suka ketapatannya diam dalam lama-lama mengambil untuk keputusan. mengamati, memusatkan Beliau lebih pikiran, suka diam dan lama-lama untuk mengamati, menggali kebenaran. memusatkan pikiran, Dengan dan akalnya beliau menggali mengamati keadaan kebenaran. negerinya. Dengan Dengan akalnya fitrah beliau yang suci mengamati beliau mengamati keadaan lembaran-lembaran negeri. kehidupan, Dengan fitrahnya yang suci keadaan beliau manusia, mengamati dan lembaran-lembaran berbagai kehidupan. golongan. Keadaan Beliau manusia merasa risih dan terhadap berbagai khurafat golongan. dan menghindarinya. Beliau merasa Beliau risih berhubungan terhadap dengan khurafat manusia dan dengan menghindarinya. mempertimbangkan keadaan Beliau dirinya berhubungan dan dengan keadaan manusia mereka. dengan mempertimbangkan Selagi mendapatkan keadaan yang dirinya baik, dan keadaan beliau mereka. mau bersekutu di Selagi dalamnya. mendapatkan Jika yang tidak, baik, maka beliau beliau lebih mau suka dengan bersekutu di kesendiriannya. dalamnya. Jika tidak, Beliau maka tidak beliau minum lebih suka khamar, dengan tidak kesendirian. makan daging hewan yang Beliau disembelih tidak untuk minum berhala, khamar, tidak makan tidak daging menghadiri hewan yang upacara disembelih untuk pertemuan berhala, menyembah patung. tidak Bahkan menghadiri sejak upacara kecil beliau pertemuan senantiasa menyembah menghindari patung. jenis-jenis Bahkan penyembahan sejak yang kecil batil, beliau senantiasa sehingga menghindari tidak ada jenis-jenis satupun yang penyembahan beliau yang lebih batil. benci selain Sehingga dari tidak ada penyembahan satupun yang kepada beliau patung. lebih benci selain Hampir-hampir dari beliau tidak penyembahan sanggup kepada menahan patung. kesabaran tatkala Hampir-hampir beliau mendengar tidak sumpah sanggup menahan yang disampaikan kesabaran kepada tatkala Lata mendengar dan sumpah Uzza. yang disampaikan Tidak diragukan kepada lagi bahwa Lata dan takdir Uzza. telah mengelilingi Tidak diragukan Rasulullah lagi bahwa agar beliau takdir telah terpelihara. mengelilingi Rasulullah Jika ada agar kecenderungan beliau jiwa yang terpelihara. tiba-tiba menggelitik Jika untuk ada mencicipi kecenderungan sebagian jiwa yang kesenangan tiba-tiba dunia menggelitik atau untuk ingin mencicipi mengikuti sebagian sebagian tradisi yang kesenangan tidak dunia, terpuji, atau maka ingin pertolongan mengikuti Allah sebagian tradisi yang masuk tidak sebagai terpuji, pembatas maka antara diri pertolongan beliau Allah dan masuk kesenangan sebagai atau pembatas cenderungan antara itu. diri beliau dan Ibnu kesenangan Asir atau meriwayatkan bahwa cenderungan. Rasul pernah bersabda, Ibnu Asir tidak pernah meriwayatkan bahwa terlintas Rasul dalam pernah benakku bersabda, suatu keinginan tidak untuk pernah mengikuti terlintas kebiasaan dalam yang benakku dilakukan oleh suatu jahiliyah keinginan untuk mengikuti kecuali kebiasaan hanya yang 2 dilakukan kali. oleh jahiliyah. Namun kemudian Allah Kecuali menjadi hanya penghalang 2 kali. antara diriku dan Namun keinginan kemudian itu. Allah menjadi Setelah itu penghalang aku antara tidak diriku lagi dan berkeinginan sedikit Setelah pun itu hingga aku Allah tidak lagi memuliakan aku dengan berkeinginan risalah. sedikit pun Satu hingga malam Allah aku pernah memuliakan berkata aku kepada dengan seorang risalah. pemuda yang sedang Suatu malam menggembala aku kambing pernah berkata bersama, kepada seorang karena pemuda aku yang hendak sedang masuk ke menggembala Mekah kambing dan bersama, hendak ngobrol di karena sana
Aku hendak seperti masuk ke dilakukan para Mekah. pemuda
lain. tidak ngobrol di Aku sana akan seperti melaksanakannya, dilakukan para kata pemuda lain. pemuda rekanku. Aku akan Maka aku melaksanakannya, beranjak pergi. kata pemuda Samping rekanku. rumah pertama yang Maka kulewati aku Mekah, beranjak aku pergi. mendengar Samping rumah suara pertama yang tabuhan kulewati rebana. Mekah, aku Ada mendengar suara tabuhan rebana. apa? Ada Duduk-duduk dan mendengarkan. Ada apa ini? apa? Kata Nabi. Duduk-duduk dan Aku mendengarkan. bertanya Ada apa orang-orang ini? menjawab Kata perhelatan Nabi. pernikahan fulan Aku dan fulan. bertanya orang-orang Aku ikut menjawab duduk-duduk perhelatan dan pernikahan mendengarkan, fulan namun dan Allah fulan. menutup Aku telingaku ikut dan aku langsung duduk-duduk dan tertidur. mendengarkan, namun Hingga Allah aku menutup terbangun karena telingaku dan sengatan aku langsung matahari tertidur. esok harinya. Hingga aku Aku terbangun kembali karena sengatan menemui matahari rekanku esok harinya. dan dia langsung menanyakan Kembali kepadaku. menemui Maka aku rekanku mengabarkan apa dan yang dia langsung terjadi menanyakan pada kepadaku. malam harinya. Maka Lalu aku aku mengabarkan berkata, apa yang terjadi ini pula, dan pada berbuat malam hal yang harinya. sama. Lalu aku berkata, Lalu ini pula lagi-lagi dan aku berbuat mengalami hal yang kejadian sama. yang sama Lalu seperti malam lagi-lagi sebelumnya. aku mengalami Maka kejadian yang setelah itu sama aku seperti tidak malam lagi sebelumnya. ingin berbuat hal Maka yang setelah buruk. itu Jadi aku tidak Nabi, lagi ingin berbuat ini hal yang namanya buruk. irhas. Jadi Nabi, Penjagaan ini Allah namanya kepada Nabi irhas. Muhammad sebelum Nabi Penjagaan Muhammad Allah diangkat kepada menjadi Nabi Muhammad Nabi. sebelum Nabi Jadi Muhammad belum diangkat Nabi menjadi Muhammad melakukan Nabi. kemaksiatan Jadi dijaga belum oleh Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan dijaga oleh Allah Imam Subhanahu wa taala. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ya, Jabir Imam bin Abdullah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Tatkala Jabir Ka'bah sedang bin direnovasi, Abdullah. Nabi ikut bergabung bersama Tatkala Abbas Ka'bah sedang mengambil batu. direnovasi, Nabi ikut bergabung Abbas bersama berkata Abbas kepada beliau, mengambil angkatlah batu. jubahmu hingga di Abbas atas lutut berkata kepada beliau, agar engkau angkatlah tidak terluka jubahmu oleh hingga batu. di atas Namun lutut karena itu beliau agar engkau justru tidak jatuh terluka oleh batu. terjerembab Namun ke karena tanah. itu beliau Maka justru beliau jatuh menghujamkan pandangan ke terjerembab langit ke tanah. lalu bersabda, Maka beliau ini menghujamkan gara-gara pandangan jubahku, ke langit ini lalu gara-gara bersabda, jubahku. ini Lalu gara-gara beliau jubahku, mengikatkan ini jubahnya. gara-gara jubahku. Setelah Lalu itu beliau tidak pernah meningkatkan terlihat jubahnya. beliau menampakkan aurat. Setelah itu tidak pernah Itulah terlihat bentuk beliau penjagaan Allah kepada Rasulullah bentuk Muhammad penjagaan Allah sallallahu kepada alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad Nabi sallallahu menonjol di alaihi tengah wasallam. kaumnya karena perkataan yang lembah lembut, Nabi menonjol di akhlaknya yang tengah utama kaumnya dan karena sifat-sifat perkataan yang yang mulia. lembah lembut. Beliau Akhlaknya adalah orang yang utama dan paling utama sifat-sifat yang mulia. kepribadiannya. Beliau Tengah adalah orang kaumnya yang paling bagus utama akhlaknya, paling kepribadiannya. terhormat dalam Tengah pergaulannya kaumnya dengan paling para bagus tetangga, akhlaknya, paling lemah terhormat lembut, dalam paling jujur pergaulannya dengan para perkataannya, paling tetangga, terjaga paling jiwanya, lemah lembut, paling jujur terpuji perkataannya, kebaikannya, paling baik terjaga amalnya, jiwanya, paling banyak paling terpuji memenuhi janji, kebaikannya, paling bisa baik amalnya, dipercaya paling hingga banyak mereka memenuhi menjulukinya janji, paling Al-Amin bisa dipercaya karena hingga beliau mereka menghimpun semua menjulukinya keadaan yang Al-Amin. baik dan Karena sifat-sifat beliau yang menghimpun diridhai semua orang lain. keadaan yang baik Keadaan dan beliau juga sifat-sifat digambarkan yang Ummul diridhai Mukminin orang lain. Khadijah. Keadaan Beliau membawa beliau juga bebannya digambarkan sendiri, Ummul Mukminin memberi orang Khadijah. miskin, Beliau menjamu membawa tamu bebannya dan sendiri, menolong siapapun memberi yang orang hendak miskin, menegakkan menjamu tamu kebenaran. dan menolong siapapun yang hendak Jadi menegakkan Nabi kebenaran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi, adalah Nabi orang yang Muhammad sangat sallallahu luar alaihi biasa wasallam dalam adalah orang yang apa sangat namanya luar biasa dalam menjaga akhlakul karimah. menjaga Beliau adalah orang yang sangat luar biasa akhlakul dalam karimah. Beliau adalah menegakkan orang yang kebenaran. sangat luar biasa dalam Jadi ada beberapa menegakkan hal nih yang bisa kebenaran. kita ambil dalam Jadi ada beberapa hal nih yang bisa kita ambil hikmah dalam dari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dari wasallam. kelahiran Hikmah yang Rasulullah pertama Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hikmah yang Muhammad pertama itu adalah diambil dari nasab Nabi yang Muhammad terbaik itu dari yang terbaik. diambil dari nasab yang terbaik dari yang terbaik. Ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasul dari Ini yang terbaik disampaikan oleh Rasulullah, dari yang terbaik. bahwa Rasul dari yang terbaik dari yang terbaik. Allah memilih Nabi Muhammad sebagai uswatun Allah hasanah, semuanya memilih Nabi terbaik. Muhammad sebagai uswatun Nah, yang paling hasanah, pertama semuanya terbaik. hikmahnya adalah Nah, yang paling pertama nasab. hikmahnya adalah Kadang ada orang yang nasab. menilai Kadang ada perkataan orang orang yang, itu, lu anaknya siapa? Menilai perkataan orang itu. Kalau Nabi lu Muhammad anak nggak bisa siapa? dibantah dengan cara itu. Kenapa? Karena Karena Nabi nggak bisa Muhammad dibantah dengan itu cara keturunan Kenapa? baik-baik yang Karena semua Nabi orang tahu Nabi itu Muhammad baik-baik. keturunan baik-baik yang semua orang tahu Nabi Jadi Muhammad Allah baik-baik. menutup semua celah untuk Jadi manusia Allah membantah. Menutup semua celah untuk manusia membantah. Bahkan Nabi Muhammad Ya. dibuat oleh Allah nggak bisa baca Karena tulis. Nabi Muhammad Itu dibuat cara oleh Allah agar nggak bisa baca tulis. Manusia nggak bisa Itu ngebantah dengan agar cara manusia nggak Muhammad bisa kan ngebantah pinter baca dengan pinter cara nulis. Berarti dia Muhammad nyadur kan dari pinter kitab baca, lain. pinter nulis. Berarti dia Itu nyadur nggak bisa dari tuh. kitab lain. Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa Itu nggak bisa nulis. Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca, Lalu nggak bisa. Nabi Muhammad Lalu Nabi Muhammad bukan hanya nasabnya yang luar biasa, bukan tapi hanya poin nasabnya kedua yang luar hikmahnya biasa. adalah Nabi Tapi Muhammad poin itu kedua hikmahnya. dipersiapkan Nabi Muhammad semuanya itu dipersiapkan sebelum kelahiran Nabi. Semuanya sebelum Ada kelahiran. peristiwa hancurnya Ada pasukan gajah. peristiwa
itu kan hancurnya pasukan sebenarnya Dajjal. pengukuhan Itu kan bagi sebenarnya semua pengukuhan orang kafir bagi untuk semua orang mereka kafir, ngambil pelajaran untuk bahwa mereka raja ngambil sehebat pelajaran Abraha yang bahwa raja mengirim sehebat ratusan ribu Abraha tentara yang aja mengirim luar ratusan biasa ribu hancur tentara dibikin oleh aja Allah luar Subhanahu biasa wa taala, hancur dibikin oleh Allah Subhanahu wa apalagi taala. cuma orang Apalagi cuma kafir yang jumlahnya apalagi bisa cuma orang dihitung. kafir yang jumlahnya Ya, bisa dihitung. jadi Ya, luar biasa apa yang Jadi, dilakukan oleh luar Rasulullah, biasa apa yang segala macam itu dilakukan oleh diawali Rasulullah. dengan penjagaan Segala yang macam luar itu biasa diawali dari dengan Allah penjagaan Subhanahu wa yang taala. luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadinya kisah pasukan gajah, Setelah terjadinya kisah pasukan gajah, ada lagi kisah Nabi Muhammad dilahirkan Nabi Muhammad dalam kondisi tidak punya bapak. Dalam kondisi tidak Itu punya bapak. adalah ujian yang sangat besar, Itu adalah ujian yang sangat besar, yang dimana Rasulullah yang menjadi dimana orang yang Rasulullah tertempa menjadi orang yang dirinya dengan tertempa hal yang sangat luar dirinya biasa. dengan Nabi Muhammad hal yang itu sangat luar orang biasa. yang enggak Nabi Muhammad bukan main-main, itu orang yang luar biasa. Rasulullah bukan dalam main-main. menjaga luar biasa. semuanya. Rasulullah dalam menjaga luar biasa semuanya. dalam menjaga semuanya. Ya. Luar biasa dalam menjaga semuanya. Nabi Muhammad dipersiapkan menjadi nabi, Nabi Muhammad dipersiapkan menjadi nabi. bahkan Nabi Muhammad ngomong setiap nabi dan rasul Nabi itu Muhammad penggembala ngomong, kambing. Setiap nabi dan rasul itu penggembala kambing. Kita tahu bahwa Kita orang kalau mengembala tahu bahwa kambing itu orang nggak kalau mungkin mengembala diatur kambing, satu-satu kambingnya. itu nggak mungkin Ya, diatur nggak mungkin. satu-satu. Kalau diatur kambing. satu-satu, yang satunya bisa Nggak diatur, mungkin. yang lain Kalau diatur berantakan. Itu satu-satu, kambing tuh. yang satunya bisa diatur, yang lain berantakan. Itu Allah kambing. mengtarbiyah Rasulullah dengan Allah menakdirkan beliau mengtarbiyah jadi Rasulullah gembala kambing. dengan menakdirkan beliau jadi gembala kambing. Ini latihan dari kecil supaya Nabi Ini Muhammad latihan dari kecil itu supaya Nabi terbiasa Muhammad dengan itu terbiasa apa dengan namanya, apa kebandelan manusia. Semilih katanya tak bandelan salah saya. manusia. Kebandelan Semilih katanya manusia tak salah. luar biasa, banyak yang nggak bisa diatur Bandelan dan manusia seterusnya. Nabi luar belajar biasa, dari situ. banyak yang nggak bisa diatur dan seterusnya. Nggak berhenti Nabi sampai di belajar situ. dari Nabi situ. juga diajarin Nggak perdagangan berhenti sampai di situ. lintas Nabi juga diajarin internasional, lintas perdagangan negara. lintas Nabi internasional, Muhammad udah lintas punya negara. apa namanya, Muhammad pandangan udah punya yang luar biasa. apa namanya Dari pandangan kecil beliau udah yang punya luar biasa. link Dari channel kecil, beliau antar udah negara. punya link channel Dari antar kecil negara. juga Rasulullah itu melihat kecil dan juga, mengamati Rasulullah kepemimpinan itu kakeknya melihat dan mengamati kepemimpinan kepemimpinan pamannya. kakeknya, dan kepemimpinan dari kecil juga pamannya. Rasulullah Dan berada dari dalam kecil juga suasana Rasulullah yang sangat berada kondusif, dalam suasana di mana orang bisa yang belajar sangat segala kondusif, sesuatu dengan sangat di cepat. mana orang bisa Dengan belajar cara apa? segala sesuatu Ngalamin dengan langsung. sangat cepat. Dengan cara Setiap apa? kejadian-kejadian Ngalamin besar Nabi Muhammad selalu langsung. diikut. Setiap kejadian-kejadian besar Bahkan sebelum jadi nabi, selalu Nabi diikut. Muhammad terlibat perang Bahkan untuk sebelum membela jadi nabi, negaranya. Nabi Muhammad terlibat Bahkan perang Nabi Muhammad untuk membela terlibat juga negaranya. perjanjian Bahkan damai, Nabi dan itu Muhammad yang terlibat dikehendaki juga oleh Nabi Muhammad. perjanjian damai, dan itu yang Jadi dikehendaki poin oleh kedua Nabi adalah Muhammad. bahwa apa yang terjadi Jadi, poin sebelum kedua adalah kelahiran bahwa Rasul apa yang terjadi adalah sebelum sebuah kelahiran Rasul penjagaan dari Allah Subhanahu adalah wa taala. sebuah Bahkan penjagaan dari Allah saat Rasul Subhanahu lahir, wa ta'ala. Bahkan saat Rasul lahir, Allah Ya. menegaskan Itu begitu banyak hal. Allah Saat menegaskan Rasul lahir, begitu banyak hal. apinya kaum Majusi Saat Rasul yang lahir, menyembah api apinya kaum Majusi Itu- yang menyembah api itu padam. Padahal api itu udah nyala Padam. selama ratusan tahun. padahal api itu udah nyala selama Luar biasa. ratusan tahun. Luar biasa. Saya lupa nama itunya. Saya Tempat lupa nama penyembahan itu. berhala
Saya lupa tempat namanya penyembahan berhala. Isra apa gitu. Saya lupa namanya apa. Itu kebakaran. Isra apa gitu. Itu Saat kebakaran. Nabi Muhammad lahir juga Saat Nabi banyak Muhammad hal-hal lahir luar juga biasa yang dialami. Di banyak antaranya hal-hal luar biasa yang diceritakan oleh dialami. Siti Aminah. Di antaranya Ya. diceritakan oleh Berkata Siti bahwa Aminah. Saat Ya. aku melahirkan, Berkata bahwa keluar cahaya. saat aku Dan melahirkan cahaya itu keluar menembus cahaya. Yang ya, cahaya itu sampai ke menembus langit. ya, sampai Luar ke biasa. langit. Yang ketika Luar cahaya biasa. itu kelihatan, Yang ketika cahaya orang itu Yahudi yang ada di tempat yang kelihatan, ratusan kilometer orang jauhnya, Yahudi yang ada di tempat di yang mana ratusan mereka kilometer jauhnya, mendambakan, di menunggu mana mereka Nabi terakhir itu. mendambakan, menunggu Bahkan orang Yahudi berkata Nabi terakhir saat itu. bertengkar Bahkan orang dengan Yahudi berkata, penduduk asli, saat orang Yahudi berkata, bertengkar dengan kami penduduk akan asli, menunggu Nabi terakhir. orang Yahudi berkata, Dan Nabi terakhir kami itu akan akan lahir menunggu Nabi sebentar terakhir. lagi. Dan kami Nabi akan terakhir itu memerangi akan kalian lahir bersama sebentar Nabi lagi. terakhir itu. Kami akan memerangi kalian Saking bersama mereka Nabi yakinnya terakhir itu. kepada Saking kenabian mereka yakinnya Nabi terakhir. kepada Tapi masalahnya kenabian ketika Nabi terakhir Nabi tidak terakhir. sesuai keinginan Tapi mereka, masalahnya ketika Nabi terakhir tidak sesuai maka keinginan mereka mereka, menolak kenabian itu. maka Inilah mereka menolak bahayanya kenabian itu. fanatisme buta. Inilah bahayanya Mengukur fanatisme sesuatu, buta. mendukung sesuatu bukan karena benar, Mengukur sesuatu, tapi karena mendukung sesuai sesuatu dengan hawa bukan nafsu. karena benar, Nauzubillah summa tapi karena nauzubillah sesuai min. dengan hawa nafsu. Dan Nauzubillah summa semoga Allah hindarkan nauzubillah kita min. dari semua itu. Dzalik. Semoga Allah hindarkan Lalu, kita dari semua itu. Di antara bentuk penjagaan beliau, ini poin Di keberapa? antara Poin bentuk keempat. penjagaan Hikmah. beliau, poin keberapa? Poin Ya, dari keempat. kelahiran Rasulullah. Hikmah ya, dari Itu kelahiran Rasulullah adalah keberpihakan kepada itu orang adalah du'afa, keberpihakan akan kepada membawa berkah dalam hidup orang kita. du'afa, akan membawa kisahnya berkah dalam hidup kita. Halimah Sa'diyah, Kan kisahnya Halimah beliau Sa'diyah. miskin, tapi beliau bantuin orang yang miskin. Tapi beliau Kasihan bantuin anak orang itu. yang miskin. Keberpihakan Kasihan beliau anak itu. kepada orang miskin dalam hal ini Keberpihakan adalah beliau Rasulullah, kepada orang miskin membuat dalam hal Allah ini Subhanahu adalah wa Rasulullah. taala memberikan Membuat Allah keberkahan kepadanya. Subhanahu wa taala memberikan Hal ini keberkahan sebagaimana kepadanya. sabda Rasulullah, Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, wallahu Ya. fi aunil abdi madamal abdu wallahu fi aunil fi auni abdi akhi. madamal abdu. Allah akan selalu fi auni akhi. menolong hambanya Allah akan selama selalu hambanya menolong hambanya saudaranya. selama hambanya Kalau kita mau menolong ditolong saudara. sama Allah, tolong saudara kita yang Kalau butuh kita mau pertolongan. ditolong sama Allah, tolong saudara Dan kita ini yang senada butuh juga pertolongan. dengan sabda Rasulullah Dan Muhammad ini senada juga sallallahu dengan alaihi wasallam, sabda Rasulullah Muhammad di mana beliau sallallahu alaihi bersabda, wasallam, innama beliau tungsoruna wa turzakuna "Innama bidu'afaikum." tungsoruna Sesungguhnya wa turzakuna kalian bidu'afaikum. ditolong dan diberikan rizki Sesungguhnya kalian karena keberpihakan ditolong dan kalian diberikan kepada orang rizki yang lemah di karena antara keberpihakan kalian kepada Kalau kita orang yang nih, lemah di antara kalian. kita umumnya Kalau kita nih, kalau misalnya berteman nah, maunya sama orang Umumnya, miskin apa orang kalau kaya? misalnya berteman maunya Ya, sama orang maunya miskin atau orang normalnya kaya. biasanya maunya sama Ya, orang umumnya, kaya. Kenapa mau normalnya berteman sama orang biasanya kaya? maunya sama orang kaya. Berharap dapat Kenapa mau limpahan berteman sama duit. orang kaya? Berharap dapat Tapi Nabi limpahan Muhammad duit. enggak. Nabi lebih senang Tapi Nabi kumpul Muhammad bareng orang enggak. miskin. Nabi lebih Bahkan senang Nabi kumpul Muhammad bareng doa. orang miskin. Yang doanya saya yakin Bahkan nggak Nabi ada orang Muhammad doa. Indonesia. Yang doanya Orang saya yakin Islam nggak yang ada orang berani Indonesia. ngamalin doa ini. Yakin Orang saya. Islam yang berani ngamalin Apa doa kata ini. Nabi? Ya Yakin Allah, saya. hidupkanlah aku sebagai orang Apa kata miskin. Nabi? Ya Allah, hidupkanlah Kumpulkan aku di sebagai dunia orang miskin. bersama orang miskin dan Kumpulkan kumpulkan aku di aku di dunia surga bersama orang bersama miskin, dengan orang dan miskin. kumpulkan aku di surga Saking bersama cintanya, dengan berpihaknya orang miskin. Rasulullah kepada Saking orang yang lemah, cintanya, orang yang miskin, berpihaknya Rasulullah Nabi kepada Muhammad orang yang lemah, sampai orang miskin, bilang, ya Nabi Allah, Muhammad hidupkanlah aku sebagai sampai orang yang miskin. bilang, Supaya ya apa? Allah, hidupkanlah Supaya aku Nabi sebagai orang bisa yang miskin. merasakan Supaya apa apa? yang mereka rasakan. Supaya Nabi bisa merasakan apa yang mereka Dan rasakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah Muhammad Itu sallallahu alaihi nggak wasallam main-main. Dalam Itu sebuah riwayat dikatakan, nggak kalau kalian main-main. mencariku, carilah dalam di sebuah rumah riwayat orang miskin. dikatakan, kalau kalian mencari, Maksudnya apa? carilah di Saking rumah orang miskin. Seringnya Nabi Muhammad Maksudnya apa? ada di rumah Saking orang
Miskin Seringnya tentu Nabi bukan Muhammad ada di maksudnya rumah tujuan orang ngerepotin miskin, orang miskin, tentu bukan. bukan Tapi maksudnya menunjukkan tujuan keberpihakan ngerepotin orang beliau miskin, kepada bukan. orang miskin. Tapi menunjukkan keberpihakan Nabi Muhammad beliau itu kepada bukan orang orang miskin. miskin. Nabi Muhammad orang kaya. Nabi Muhammad itu bukan orang miskin. Nabi Setiap Muhammad orang peperangan kaya. selalu ada yang namanya khumus. Setiap Khumus itu peperangan seperlima selalu ada yang namanya bagian khumus. dari gonimah Khumus itu jadi milik seperlima, Nabi otomatis. Bagian dari gonimah itu Jadi jadi Nabi milik bukan Nabi orang miskin, otomatis. orang kaya. Jadi Nabi bukan Bahkan orang Nabi miskin, Muhammad orang kaya. SAW saking Bahkan berpihaknya Nabi kepada Muhammad orang miskin, SAW saking beliau berpihaknya itu kepada pernah orang miskin. dapat Beliau hadiah itu dari pernah sahabat dapat, Nabi. Sebentar, hadiah seingat saya dari 20.000 sahabat Nabi. dirham. Seingat saya 20.000 20.000 dirham. dirham. Dalam waktu singkat 20.000 dirham. 20.000 dirham itu Dalam waktu singkat, habis dibagikan 20.000 Rasul kepada dirham sahabat itu yang miskin. habis dibagikan Rasul Jadi kepada Nabi sahabat itu yang miskin. dapat keluarin, Jadi dapat Nabi itu keluarin, dapat dapat keluarin begitu. keluarin, dapat keluarin, Bahkan dalam dapat sebuah keluarin riwayat begitu. dikatakan Nabi Bahkan pernah dalam jadi sebuah imam. riwayat dikatakan Lalu Nabi belum zikir, pernah belum jadi doa, imam. Nabi Muhammad langsung Lalu pergi. belum zikir, keluar belum dari doa, masjid. Nabi Muhammad langsung pergi. Sahabat Keluar pada dari bingung. masjid. Nabi kenapa ya buru-buru banget? Sahabat pada bingung. Tungguin Nabi sama kenapa sahabat ya sambil buru-buru banget? zikir, sambil doa. Tungguin sama sahabat sambil zikir. Dan sambil benar doa. Nabi Muhammad pulang lagi ke Masjid Nabawi. Dan benar Nabi Ditanya. Muhammad pulang lagi ke Masjid Nabawi. Ya Rasul, Ditanya, kenapa ya engkau Rasul, tadi kenapa keluar masjid engkau terburu-buru sebelum zikir, sebelum tadi keluar doa? masjid terburu-buru sebelum Dijawab zikir, pemenang. sebelum doa? Saat sholat aku teringat Dijawab pemenang. di rumah saya Saat masih sholat, punya 1 aku dinar teringat. yang belum Di rumah saya saya masih sedekahkan punya di 1 jalan dinar Allah. yang belum saya sedekahkan di Allah. jalan Allah. Saking takutnya Ya beliau Allah. dihisap Saking oleh Allah takutnya akan duit beliau 1 dinar itu. Dihisap oleh Langsung Allah akan selesai duit sholat, 1 dinar itu. Beliau ambil dinar, Langsung sedekah. selesai sholat, beliau ambil dinar. begitu luar Sedekah. biasanya Rasulullah. Begitu luar biasa. Yang terakhir, Yang terakhir, hikmah atau pelajaran yang Hikmah bisa kita ambil dari atau pelajaran kelahiran yang bisa kita Rasulullah ambil Muhammad dari SAW adalah kelahiran Rasulullah Muhammad apapun yang sallallahu alaihi berkaitan wasallam dengan adalah Nabi menjadi mulia. apapun yang berkaitan dengan Nabi Apapun menjadi yang mulia. berkaitan Nabi maka dia menjadi mulia. Apapun yang berkaitan Nabi maka dia menjadi Tanah mulia. Arab, Mekah itu menjadi Tanah tanah Arab, suci Mekah karena dia tanah itu kelahiran menjadi Nabi. tanah suci. Madinah Karena juga dia menjadi tanah tanah kelahiran suci. Haramain, 2 tanah Madinah haram. juga menjadi tanah suci. Karena dia Haramain, tempat 2 tanah hijrahnya haram. Nabi. Karena dia tempat hijrahnya Buraq Nabi. menjadi suci Ya. karena ia Buraq menemani menjadi Nabi suci. Isra Mi'raj. Karena dia Sahabat menemani menjadi Nabi mulia Isra Mi'raj. karena mereka Sahabat mendukung dan menjadi berjuang mulia bersama Rasulullah karena Muhammad mereka SAW. mendukung dan berjuang Apapun bersama Rasulullah Muhammad yang berkaitan sallallahu dengan alaihi wasallam. Rasulullah, Apapun maka dia menjadi yang berkaitan mulia. dengan Rasulullah maka dia menjadi mulia. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan singkat Mungkin itu ini. saja yang bisa Soal kita ini bahas pada pembahasan kesempatan terakhir tentang singkat ini. Soal ini serial pembahasan terakhir tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi serial wasallam. Insya Allah Maulid pekan depan Nabi kita Muhammad akan bahas sallallahu alaihi tentang wasallam. fenomena Insya Allah pekan depan kita berkaitan akan dengan bahas tentang dunia fenomena remaja, dengan dunia yang pemuda. berkaitan dengan dunia Saya sudah dapat remaja, satu masukan dengan dari dunia pemuda. pendengar Radio Saya sudah Dakta. dapat satu masukan Insya Allah dari pekan depan kita pendengar bahas Radio tentang Dakta. PM. Insya Allah pekan depan kita bahas tentang PM PM apa gitu? Oh, Saya lupa ingat. Ntar kita PM bahas apa insya Allah gitu? pekan depan. Saya lupa Mudah-mudahan ingat. Allah Ntar kasih kita kita panjang bahas umur, insya Allah pekan sehat depan. walafiat, Mudah-mudahan berkah, kasih Allah kita limpahkan panjang rezeki umur, yang halal dan sehat barokah. walafiat, kita berkah, semua. Allah Bagi limpahkan rekan rezeki dakta yang halal ingin dan bertanya barokah atau kita ingin semua. Bagi rekan dakta yang ingin bertanya atau menyampaikan ingin pertanyaan, masukan, diskusi segala macam bisa menyampaikan hubungi saya pertanyaan, di nomor masukan, diskusi, segala 82 macam bisa hubungi saya di nomor 9773 5477. Alhasil kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin, doa kafaratul majelis, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.